Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Alvina Safitri Elizabeth. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan remaja. Masa remaja tidak lepas dari diri seseorang. Perlu teman-teman ketahui bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas tentang perkembangan biologis dan perkembangan kognitif. Perkembangan biologis. Apa sih yang dinamakan dengan perkembangan biologis? Perkembangan biologis adalah perkembangan individu berupa perubahan fisik dalam tubuh individu yang meliputi tinggi dan berat badan. Di perkembangan biologis, saya menyajikan 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Kemudian yang kedua ada interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang ketiga ada ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja. Dan yang keempat atau yang terakhir ada pubertas. Pembahasan yang pertama mengenai pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Di sini disajikan dari sifat-sifat dasar gen. Ada 3 ya sifat dasar-dasar gen, yaitu genotip, fenotip, dan reaction range. Genotip di sini diartikan warisan genetik seseorang, bisa dari ayah, bisa dari ibu, maupun kakek nenek. Kemudian yang fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau dapat diukur, seperti ciri fisik, terus warna mata, kemudian warna pigmen kulit, dan lain-lain. Selanjutnya ada reaction range. Di sini rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan maupun pengayaan lingkungan. Kemudian dalam pengaruh faktor genetika, ada metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku itu apa sih? Yaitu studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Di sini disajikan 2 metode, yakni yang pertama, penelitian mengenai anak kembar, twins. Di sini peneliti berusaha menemukan kesamaan perilaku anak kembar identik dan kesamaan perilaku anak kembar franetal. Kemudian dibandingkan ya. Kemudian yang kedua ada penelitian mengenai anak adopsi. Di sini peneliti berusaha menemukan apakah perilaku serta ciri-ciri anak adopsi lebih mirip orang tua angkat atau orang tua biologisnya. Kemudian ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Di sini ada 3 temperamen. Yang pertama adalah Yishi Child atau temperamen muda. Biasanya anak memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan, serta mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Kemudian yang kedua ada Difficult Child atau anak yang memiliki temperamen sulit. Di sini anak cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh. Kemudian kegiatan rutinnya tidak teratur dan juga lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Kemudian ada slow to warm up child. Di sini anak bertemperamen lambat, menghangat, menunjukkan tingkat kegiatannya rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian dirinya juga agak lambat dan suasana hatinya dalam intensitas yang rendah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Di sini ada 3 yang termasuk subbab pertama, yakni interaksi genotip pasif dengan lingkungan. Ini terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak secara langsung. Kemudian yang kedua ada interaksi genotip evokatif dengan lingkungan.
Ini terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Kemudian yang ketiga, ada interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Ini terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Kemudian subbab yang kedua, ada pengaruh lingkungan yang terbagi dan tak terbagi. Ada dua perbandingan ya. Yang pertama, pengaruh lingkungan terbagi. Ini pengalaman remaja juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Kemudian yang pengaruh lingkungan tak terbagi, pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga. Kemudian juga tidak dialami oleh kakak maupun adiknya. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan subbab interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan bahwa gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja, meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungannya juga bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen tidak akan ada remaja. Tanpa lingkungan tidak akan ada remaja juga. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ada ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Di sini disajikan 4 kurva tumbuh kembang. Saya hanya menyampaikan dasar-dasarnya saja ya. Yang pertama ada perkembangan fisik umum, kemudian ada organ reproduksi, kemudian ada otak dan kepala, dan kemudian ada kelenjar limfoid. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut, yakni yang pertama, kecepatan kematangan yang berbeda. Ini diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, kemudian badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Kemudian yang kedua, ada pengaturan berdasarkan umpan balik. Di sini melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Kemudian ada lagi, sekresi pituitari disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya. Oke, masuk ke subbab atau pembahasan yang terakhir, yakni mengenai pubertas. Apa sih pubertas itu, teman-teman? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Di sini ada 3 faktor yang berperan penting dalam terjadinya pubertas, yakni adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, serta faktor mutu makanan. Di dalam pembahasan pubertas juga disajikan perubahan hormon. Hormon, apa sih yang dinamakan dengan hormon? Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Hormon di sini dibagi menjadi 2, yakni hormon androgen, ini khusus untuk yang laki-laki, kemudian ada hormon estrogen, ini khusus untuk perempuan. Kemudian pubertas juga mengalami perubahan fisik. Yang sangat menonjol ada 2, yakni meningkatnya tinggi dan berat badan, serta kematangan seksual. Kemudian dari 4 subbab tadi atau pembahasan tadi disimpulkan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosionalnya terabaikan. Kemudian pubertas juga membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita.
Oke teman-teman, kita masuk ke bab yang selanjutnya, yakni tentang perkembangan kognitif. Di dalam perkembangan kognitif kali ini, saya hanya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Jean Piaget. Menurutnya, perkembangan kognitif itu merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Kemudian, anak-anak juga menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Jean Piaget memiliki tahapan perkembangan kognitif, yakni ada 4, yakni tahap sensori motorik, tahap pre-operasional, tahap operasional konkret, serta tahap operasional formal. Yang pertama, tahap sensori motorik. Ini dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar dengan gerakan fisik. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan preoperasional. Ini dimulai pada usia 2 sampai 7 tahun. Di tahapan ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata bayangan atau gambar. Ciri-ciri berpikirnya dibagi menjadi 2, yakni pada usia 2 sampai 4 tahun dan pada usia 4 sampai 7 tahun. Di usia 2 sampai 4 tahun, anak-anak mengalami fungsi semiotik. Kemudian mereka menggambarnya pun juga masih kacau. Kemudian bisa mengenal bentuk dasar geometris seperti bulat, bundar, dan persegi. Kemudian bahasa ucapannya. Maksudnya ini, anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda ataupun kejadian. Kemudian yang kedua ada pada usia 4 sampai 7 tahun. Di sini anak-anak mulai memahami volume benda. Kemudian egosentris. Yang dimaksud egosentris di sini adalah anak-anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain. Kemudian ada proses mengingat. Kemudian juga ada klasifikasi figuratif. Maksudnya anak-anak mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan gambarnya. Jadi berdasarkan gambar yang telah mereka putar letaknya, apakah berbeda dengan gambar sebelumnya, begitu. Kemudian tahapan yang ketiga ada tahapan operasional konkret. Di tahapan ini dimulai pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Kemudian proses-prosesnya ada pengurutan, yakni kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, maupun ciri lainnya. Kemudian ada klasifikasi. Di sini kemampuan untuk memberi nama menurut tampilan, ukuran, maupun karakteristik. Kemudian ada juga decentering. Decentering di sini adalah kemampuan anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek. Seperti contohnya, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar, lebih pendek, lebih sedikit isinya dibandingkan cangkir kecil yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah reversibility, yaitu kemampuan anak yang mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah. Misalnya menentukan bahwa 4 tambah 4 itu sama dengan 8. Kemudian 8 dikurang 4 itu sama dengan 4, begitu. Kemudian konservasi. Konservasi merupakan kemampuan memahami kuantitas, panjang, ataupun jumlah benda-benda. Kemudian yang terakhir adalah tahap penghilangan alat egosentrisme. Kemudian tahapan terakhir yang disajikan oleh Jean Piaget adalah tahap operasional formal. Di sini dimulai dari usia 11 sampai 15 tahun. Di tahapan ini,
anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak contohnya. Mereka pun juga mampu berpikir alternatif dan sistematis. Artinya, mereka mampu berpikir untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah sendiri yang telah menimpanya. Kemudian pakar yang kedua ada Brunner. Brunner beranggapan bahwa perkembangan kognitif adalah perkembangan pada saat peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajarnya pun juga lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner menyajikan tahapan-tahapan juga seperti Jean Piaget tadi. Tahapan yang pertama, tahap enaktif, yakni pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak-anak juga mulai memahami lingkungan, gerakan, nama benda, serta mengamati keadaan lingkungan sekitar. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap ikonik. Pengetahuan diperoleh dari gambaran imajinatif. Anak-anak juga mengamati karakteristik tunggal objek, kemudian dikembangkan melalui memori visualnya. Kemudian yang ketiga ada tahap simbolik. Di tahap ini, pengetahuan diperoleh dari simbol-simbol. Mereka pun juga memahami serta memaknai arti dari simbol-simbol tersebut yang telah disajikan dengan sendirinya.